Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati la yabqal islamu illa ismuhu wa la yabqal qur'anu illa rasmuhu wa la yabqal masajidul kabair illa bunyanuhu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidz wal asatidz, agar hidup manfaat, rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa. dan juga Ustadz kita, Ustadz Sofyan, memimpin zikir, dan juga para jamaah, bapak-bapak, serta para sahabat-sahabat semua yang hadir, yang namanya tidak disebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Berkat karunia, nikmat dan izin dari Allah, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang mulia, dan insyaallah yang hadir semua adalah orang-orang yang dipastikan mendapatkan kemuliaan Allah. Amin. Dalam rangka thalabul ilmi, sebagaimana biasanya setiap Kamis malam Jumat, majelis ta'lim rindu surga, senantiasa kita membacakan zikir ratibul haddad, kemudian ta'lim, dan ditutup nanti dengan doa. Mudah-mudahan semua aktivitas kita malam ini dan aktivitas ibadah yang sebelum-sebelumnya dan insyaallah yang akan datang, semuanya mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelebur dari segala dosa-dosa kita, menjadi asbab Allah angkat derajat kita di sisi Allah. Allah mudahkan segala urusan-urusan dunia kita, Allah selamatkan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan alam qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan umumnya kepada kita semua. Wabil khusus kita yang hadir di majlis ini, insyaallah semuanya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup dan kehidupan kita di dunia sampai nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Kita mau bahagia dunia sampai akhirat, kita mau sukses dunia sampai akhirat, kita mau mendapatkan kejayaan dunia sampai akhirat, Allah sudah tetapkan sejauh mana kita menjalankan secara sungguh-sungguh ajaran Islam secara kafah, sejauh mana kita menjalankan ajaran agama secara baik dan benar dalam kehidupan kita, maka bertambah baik seseorang itu menjalankan agamanya dalam kehidupan. Agama dijadikan pedoman, agama dijadikan landasan, maka insyaallah hidup orang tersebut, baik hidup keluarga dirinya, keluarganya, dimanapun dia berada, Allah akan berikan kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal. Wabil khusus kita yang hadir, insyaallah hadir di majlis ini, insyaallah Allah berikan itu semua kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan
kalau kita simak, kalau kita coba untuk menelaah, mengevaluasi tentang keadaan kondisi umat hari ini, kita mau membaca, menelaah, mengevaluasi keadaan kondisi umat hari ini, sesungguhnya umat hari ini sudah jauh dari apa yang namanya menjalankan ajaran agama. Na'udzubillah min. Umat hari ini jauh dari apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat hari ini mereka banyak mendekati apa yang diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam ini Al-Fakir ingin mencoba menyampaikan satu hadis sahih dan penjelasannya yang berkaitan dengan kondisi kita hari ini umat Islam. Kondisi kita dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Yang dimana Nabi SAW 1400 tahun yang lalu telah memberikan gambaran yang sangat jelas. Gambaran yang sangat konkret dalam hadis yang sangat pendek tapi dalam. Ya, pendek tapi dah. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanun ala ummati sultanuhum kal asadu wa wuzaruhum kal dhi'bu wa ulama'uhum kal kilbu wan nasu wal ghanam kaifa ya'isul ghanamu bainal asadu wal dhi'bu wal kilbu. Al hadis dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu zaman, akan datang satu masa, satu keadaan kepada umatku, umat Islam, sultanuhum kal asadu. Yang pertama, yang dimana akan datang di masa itu para penguasa bagaikan singa. Wa wujaruhum kal dhi'bu. Dan menteri-menterinya seperti serigala. Wal ulama'uhum kal kalbu. Hakim, penegak hukum, al ulama, penekanan di sini adalah hakim penegak hukumnya bagaikan anjing. Wan nasu kal ginamu, dan rakyatnya seperti kambing. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'isul ginamu bainal asadu wal ji'bu wal kilbu. Ya, bagaimana keadaan para kambing, para domba, rakyat, mereka bisa hidup di antara kerumunan para singa, serigala dan anjing. Apa yang terjadi? Mereka jadi makanan, mereka jadi santapan. Hadis Az-Zahabi. Hadis di atas derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Az-Zahabi dari sahabat Anas bin Malik. Antara lain ada dalam kitab As-Salibat Ibnu Hajar Asqalani. Di penjelasan hadis ini, jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis yang bersumber dari Anas bin Malik tersebut memperingatkan bahwa akan datang satu zaman, satu masa nanti umat Islam, kaum muslimin pada umumnya akan mengalami suatu keadaan yang sangat mengancam, di mana digambarkan kondisi umat Islam ibarat pengibaratannya, di mana saat itu penguasa bagaikan singa, menteri-menterinya seperti serigala, dan para hakim, al ulama maknanya al para hakim, ya. Jadi ulama itu bisa disebut dengan ahli ilmu, bisa juga disebut para ahli hakim, ya. Dan ulamanya, penegak hukumnya bagaikan anjing, dan rakyat-rakyatnya seperti kambing. Bagaimana kambing bisa bertahan hidup dalam kerumunan binatang-binatang buas seperti itu? Seperti sudah mahfum, sama-sama kita ketahui singa, serigala, anjing adalah termasuk binatang bertaring, binatang buas yang akan memangsa dan menerkam serta memakan korbannya dengan cara yang kejam dan bengis. Nabi memberikan gambaran 1400 tahun yang lalu akan datang nih pemimpin, ya, berkarakter singa, menteri-menteri berkarakter serigala, penegak hukum, ya. Kalau kita bilang penegak hukum di sini ya DPR, MPR, ya, polisi, hakim, jaksa, pengacara, termasuk ulama, para ulama-ulama di akhir zaman ini, ya, kata Nabi tabiatnya bagaikan anjing. Ini ngeri. Ini Nabi yang bicara, Pak. Gambaran di akhir zaman, Nabi udah kasih gambaran. Tinggal kita menggunakan akal. Dan ini sunnatullah dan terjadi, nggak bisa kita hindari. Lalu bagaimana nanti sikap kita? Nah, di belakang nanti akan kita jelaskan. Singa datang buas dengan egoisme dan kekejaman yang luar biasa. Serigala tak kalah buasnya dengan singa, dengan kerakusan yang tidak pernah mengenal kepuasan, serta anjing yang tak mengenal aturan, hanya takut kepada yang lebih kuat dan menindas kepada yang lemah. Dengan penggambaran penguasa, menteri dan penegak hukum serta ulama seperti itu, maka sudah bisa dipastikan rakyatnya atau kaum muslimin pada umumnya di masa itu hanya akan menjadi korban penindasan, dimangsa oleh penguasa, dimangsa oleh para menteri dan hakim serta penegak hukum, bagaikan binatang buas memangsa korbannya. Sudah terjadi, Pak? Sudah terjadi, Pak? Sudah, Pak. Nabi loh, Nabi ma'asum. Coba 1400 tahun yang lalu Nabi udah ngasih gambaran. Jadi kita umat Islam ini sebetulnya mengikut siapa sebetulnya? Kalau kita mau selamat ikut Nabi, ikut Allah dan Rasul. Nanti belakang itu. Peringatan Rasulullah dalam hadis tersebut di atas bersifat umum, artinya bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk mungkin bisa jadi di negeri yang kita cintai ini, Indonesia, yang jumlah kaum musliminnya terbanyak, terbesar di dunia. Kalau kita amati secara kontekstual, hadis tersebut justru sangat cocok dengan kondisi umat Islam di Indonesia saat ini. Pada intinya, peringatan Rasulullah dalam hadis ini berkaitan dengan sifat-sifat keserakahan manusia, para pemimpin-pemimpin kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa yang ingin bertaubat. Ini hadis yang mengatakan bahwa manusia nggak bakal puas. Dikasih mobil 1 nggak puas, mau mobil 2. Dikasih rumah 1 nggak puas, mau mobil rumah 2. Terus. Dan dia akan puas ketika dalam perutnya diisi tanah atau dia tiba-tiba di tanah. Baru selesai itu permintaannya. Manusia yang apa? Yang serakah. Maka nanti ya di lain kesempatan, keserakahan salah satu sebab kehancuran satu bangsa. Keserakahan. Atau bahasa sekarang monopoli ekonomi. Ya. Nah, itu salah satu sebab kehancuran suatu bangsa. Ya. Nah, Bapak jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke hadis ini. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi kita. Kondisi umat Islam di akhir zaman di seluruh dunia dan menyeluruh, Pak. Menyeluruh. Bukan cuma di Indonesia, menyeluruh. Ketika kita coba buka bagaimana berita tentang dunia Islam, ya, kekejaman yang dilakukan ketika suatu negara, ketika suatu daerah, ya, negara atau suatu daerah itu Islamnya mayoritas, yang mereka dengungkan adalah apa? Hak asasi manusia. Diangkat-angkat. Lalu mereka serang dengan apa? Ya, Islamfobia. Ketika Islam itu mayoritas di satu tempat, mayoritas di satu negara, mereka serang dengan namanya hak asasi manusia sebagai benteng mereka, ya, dan mereka serangannya dengan Islamfobia. Bagaimana caranya melemahkan, mengecilkan tentang Islam? Bagaimana memberikan identifikasi atau ciri Islam itu kejam. Islam ini kotor. Islam ini radikal. Tetapi ketika di satu tempat, satu daerah, satu negeri, satu negara, Islam minoritas, Pak, nggak ada hak asasi manusia. Dibantai, dicaci maki, diusir, direbut tanahnya, dibantai jiwanya. Kita lihat, Pak. Ya, coba. Ketika Islam mayoritas, Indonesia mayoritas, Malaysia mayoritas, Brunei mayoritas, negara-negara Islam Asia Tenggara dan Asia Tengah mayoritas Muslim. Yang minoritas aman. Betul? Betul? Mayoritas aman, Pak. Karena umat Islam punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Tidak diprovokasi. Tapi dengan Islam itu mayoritas, mereka ada 2 kekuatan. Mereka kembangkan untuk membentengi mereka, menjaga mereka, mereka pakai hak asasi manusia. Tapi untuk melemahkan Islam di negara yang mayoritas, mereka pakai apa, Pak? Islamfobia. Salah satu, Pak, setelah Islamfobia, Pak, hari ini, Pak, dan ini makaru makarallah, ya, kekuatan tadi para kalbun tadi, ya, para kadhi'bu wal kalbu tadi, ini mayoritas bukan orang Islam sekarang. Mereka pakai untuk melemahkan Islam di satu negara yang mayoritas. Tapi makaru wa makarallah, terjadi perang salib, ya, Pak. Itu bukan maunya kita loh, Pak. Perang salib kemarin tuh, ya, sehingga terbongkarlah, ya, kasus Sambo dan lingkungannya semua adalah palang. Ya, ini kalau sampai kebongkar terus kena ini. Ya, Luhut Binsar Panjaitan juga kena. Pasti kena. Ini kan bukan rekayasa kita, rekayasa Allah. Allah ingin membuka ya, negeri yang mayoritas ini. Kita adem ayem kok, tapi selalu ulamanya diintimidasi, Islamnya dikerdilkan,
Tapi ketika pemilu didatangin tuh ulama, minta suaranya. Ketika udah menjabat, ulamanya suruh duduk manis. Ya guru kita sampai sekarang duduk manis, nggak ada suaranya. Ini gambaran Nabi SAW. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Bentengi Pak. Bentengi diri kita, bentengi keluarga kita, bentengi orang-orang yang kita cintai. Kita punya kemampuan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita bisa mimpin diri sendiri, mimpin keluarga, mimpin majlis, mimpin masyarakat, kita bentengi. Apa bentengnya? Di dalam kitab Nasrul Ibad dikatakan benteng menghadapi akhir zaman 3. Khusudul lil mu'min minasyaiton talathun. Benteng orang beriman dari godaan setan. Konsep setan 2, minal jinnati wan, setan dari golongan jin dan setan golongan manusia. Ya, makna setan itu adalah mereka yang menentang perintah-perintah Allah. Mereka bukan nggak percaya sama Allah. Setan iblis percaya kepada Allah. Tetapi setan iblis tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Percaya sama Allah tapi nggak tunduk kepada perintah Allah. Hamba Allah percaya tapi perintahnya nggak dijalanin. Nah, maka setan dalam bentuk manusia juga banyak. Percaya sama Allah, percaya. Percaya hari kiamat, percaya. Percaya takdir, percaya. Tapi perintah Allah nggak dikerjain. Salat ditinggal, puasa tinggal, baca Quran males, ngaji males, silaturahim males, maksiat jalan, ya, zina jalan, judi jalan, narkoba jalan. Ini kan juga setan. Minan jinnati wan nas. Maka benteng kita menghadapi segala prediksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang khususnya menghadapi tentang tadi pemimpin yang berkarakter singa, menteri-menteri yang berkarakter serigala, penegak hukum dan ulama yang berkarakter anjing, maka kita punya benteng 3. Apa yang pertama? Khusudul lil mu'min minasyaiton salasun. Yang pertama, kuatkan diri kita al-masjidu qisdun, untuk kita jaga masjid. Laksanakan sholat berjamaah. Ketika orang udah mulai langka, udah mulai enggan melangkah ke masjid berjamaah, kita kuatin Pak. Ternyata dengan kebiasaan kita sholat berjamaah di masjid, itu mengokohkan iman. Setan paling benci kalau orang senang bolak-balik ke masjid. Baik itu setan jin maupun setan manusia. Paling benci kalau ada orang itu senang bolak-balik masjid, maksudnya sholat berjamaah. Maka orang yang suka jaga sholat berjamaah, Allah akan kuatkan imannya. Tapi lihat, orang-orang yang jauh dari masjid, ya, artinya jangan sama sekali kita enggak, minimal kan kita Jumat ke masjid gitu ya, minimal Jumat. Ini udah 5 waktu enggak, Jumat enggak, udah itu udah ke laut aja dah. Ya. Jadi membentengi apa yang disampaikan Nabi tadi, membentengi diri dari kekejaman penguasa yang berhati singa, menteri-menteri yang berhati serigala, penegak hukum dan ulama yang berhati anjing. Bentengi umat ini dengan apa? Berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Makna masjid yang pertama, masjid adalah tempat ibadah untuk sholat berjamaah. Yang kedua, makna masjid yang kedua, masjid itu bukan cuma tempat ibadah Pak. Masjid itu tempat menuntut ilmu. Maka makna masjid yang kedua ini bisa diartikan masjid itu madrasah. Bisa diartikan pondok pesantren. Bisa diartikan majelis taklim. Ini masjid, makna masjid. Maka orang yang senantiasa keluar masuk masjid, dia laksanakan sholat berjamaah, dia menimba ilmu, kemudian dia kirim anaknya ke pondok pesantren, dia hidupkan majelis taklim, majelis ilmu, maka ini orang yang akan memiliki benteng yang kokoh yang pertama.
Buktiin Pak. Bapak 40 waktu aja Pak. Jaga 40 waktu aja. 40 waktu berarti 8 hari itu. 8 hari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 8 hari aja, nggak putus Pak. Beda rasanya hati Pak. Buktiin. Lidah beda, ketajaman lidah itu beda. Kelembutan hati beda. Itu baru 8 hari kita coba latihan. Apalagi kita bisa tiap hari. Maka orang yang biasa sholat berjamaah, lalu dia tidak melaksanakan sholat berjamaah karena ujur, Allah tetap hitung dia sholat berjamaah. Subhanallah. Jadi dia selalu sholat berjamaah. Ketika dia nggak sholat berjamaah pasti ujur. Kalau nggak sakit dalam kendaraan atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk sholat berjamaah. Maka penting yang pertama Pak, jaga sholat berjamaah. Ya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in suluha sairu amalih wa in fasada sairu amalih. Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama-tama akan dihisab, akan ditanya pada diri seorang hamba nanti di hari kiamat. Persoalannya as-salah, yaitu masalah sholat. Gak gampang Pak. Sholat jadi tolak ukur amal kita yang lain Pak. Sholat menjadi rujukan, sholat menjadi sandaran utama, referensi utama untuk bagus atau jeleknya amal-amal kita yang lain. Fa'il suluhat, apabila sholatnya baik, suluha sairu amali, maka amal-amal yang lain dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in fasadat, maka ketika sholatnya rusak, sholatnya jelek, ya, maka amal-amal yang lain pun dianggap jelek, dianggap rusak oleh Allah Subhanahu. Maka orang yang akan dijadikan mangsanya singa, serigala, dan anjing di akhir zaman, orang-orang yang lemah sholatnya. Catat baik-baik Pak. Ya, orang-orang Islam mereka menjadi ghanam agniyamu, ya, ghanam menjadi kambing. Itu mereka yang dimana lemah sholatnya. Tapi ketika sholatnya dia baik, bagus, sesuai dengan syarat dan rukunnya, mulai dari terbentuknya sholat itu kan Pak, ada ya fikih kita ya, terbentuknya sholat itu kan nggak ujuk-ujuk kita langsung sholat Allahu Akbar, enggak. Maka sandaran untuk sholat menjadi baik itu kan tahap pertama belajar tentang bab air. Biar tahu nih air yang mana harus kita pakai buat bersuci. Setelah itu kita belajar tentang najis. Ya, belajar tentang najis terbagi menjadi 3, ya, ringan, sedang, berat. Biar kita tahu najis-najis ini akan menghalangi dari kita beribadah kepada Allah. Kalau baju kita saja atau celana kita saja setetes aja ada najis, nggak diterima sholatnya. Mohon maaf, ini umumnya bapak-bapak nih, bukan bapak-bapak saya di bapak sono. Sini alhamdulillah, ya. Kalau orang kencing berdiri Pak, pasti celananya kotor sama najis. Itu udah pasti. Ya, kencing berdiri pasti kotor. Kecuali ya kencing berdiri, kalau mau bersih, dia pasti agak lama dikit. Ngedamnya lama dikit, terus dia bagaimana untuk tuntas, itu lama. Ya, saya mengalami Pak, karena biasa kita jongkok ya. Ternyata di terminal di mana gitu kan susah kita jadi yang untuk jongkok gitu ya, berdiri terpaksa udah berdiri deh. Tapi untuk kita bersih itu lama Pak saya Pak. Ya, benar-benar bersih itu lama. Nggak langsung tiba-tiba kita langsung selesai, enggak. Karena saya mengalami, kalau saya nggak agak lama dikit,
ya coba sekedar bersih, tuh 2, 3, 4 langkah pasti keluar lagi. Ini penting, makanya kita untuk belajar sholat. Dari air memahami tentang najis, dari najis bagaimana cara mandi, membersihkan najis dengan air, mandi dengan air. Setelah kita mandi, belajar tentang wudhu. Wudhu juga menggunakan air, ya. Mandi yang sempurna, wudhu yang sempurna, baru kita sholat dengan sempurna. Bagaimana mendapatkan kesempurnaan sholat kalau di bawahnya kita tidak sempurna? Berkaitan nggak, Pak? Jadi ternyata hadis ini berkaitan. Maka benteng yang pertama untuk kita membentengi dari kekejaman, kebengisan singa, serigala dan anjing penguasa pemimpin di akhir zaman, tegakin sholat 5 waktu berjamaah. Singa, serigala, anjing takut, Pak, kalau kita ini kompak, kita ini bersatu, ya. Karena orang-orang yang jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah itu dikelilingi dengan 70 malaikat yang tidak terlihat oleh mereka, tapi terlihat oleh musuh-musuhnya. Insya Allah, ya, kalau kita ingin benteng yang kokoh, ya sholat 5 waktu. Kenapa? Karena Allah kirim orang yang jaga sholat 5 waktu itu 70 malaikat yang mendampingi dia dari waktu sholat ke sholat yang lain. Dari waktu sholat ke sholat lain 70 malaikat mendampingi dia. Kalau orang yang biasa sholat berjamaah. Yang kedua, apa benteng kita untuk membentengi pemimpin penguasa yang berkarakter singa, serigala dan anjing ini? Yang kedua adalah wa Qur'ani hisnun. Banyak baca Quran, Pak. Ini akhir zaman. Ayo kita evaluasi, saya juga evaluasi. Nih, kita bisa loh berjam-jam loh, nggak putus, bisa lengket di handphone, ini lengket. Mau tidur aja lengket di handphone, lengket, Pak. Tapi kita nggak pernah mau buka aplikasi, atau kita buat aplikasi Quran di handphone kita. Atau kita handphone taruh dulu deh, kita baca Quran. Ayo kita evaluasi. Di akhir zaman, Pak, nggak usah banyak-banyak, Pak. Saya lakukan survei. Survei yang saya lakukan baru beberapa sekolah. Ini bahaya ini. Sekolah, ya, SMA, karena saya SMA. Beberapa sekolah saya anggap ini menjadi rujukan untuk secara umum di Jakarta Utara. Apa yang terjadi, Pak? 60% sampai 70%, Pak, anak SMA sekarang itu nggak bisa baca Quran, Pak. 60 sampai 70% nggak bisa baca Quran. Kalau orang nggak bisa baca Quran, indikasi kedua apa? Pasti orang tersebut suka ninggalin sholat. Atau bahasa kasarnya, nggak bakal sholat. Survei membuktikan mereka yang nggak bisa baca Quran, Pak, dari 60% ini, hampir 70% yang nggak bisa baca Quran ini, itu hampir 90% nggak sholat anak-anaknya. Bang, Pak, terus terang, Pak, gara-gara ini Pak saya stres, Pak. Stres saya. Ya Allah, ini akhir zaman benar-benar, ya Allah. Dulu tahun 80-an kita, ya, yang generasi 80-an, itu SD kelas 2 nggak bisa baca Quran, malunya bukan main. Malunya bukan main. SD kelas 2 nggak bisa baca Quran, malunya bukan main. Sekarang, Pak, SMA, Pak, kelas 3, Pak, nggak bisa baca Quran. Ketawa, Pak. Gak malu, Pak. Saya sempat protes. Dan saya sudah ajukan protes saya. Ini data ini saya kumpulkan, Pak. Data ini saya kumpulkan beberapa sekolah. Ya, saya mau ajukan data ini ke Komisi E bidang pendidikan DPRD Provinsi DKI. Ya, ada 3 partai teman saya di PKS, di PAN dan di Gerindra. Saya udah ngomong. Apa jawaban mereka? Tat, coba datanya biar kita bahas. Belum dibahas, Pak. Ada pejabat di Dinas Pendidikan, ya, udah bikin masalah.
instruksi langsung, ya, siswa muslimah jangan dipaksa pakai jilbab. Mereka buka jilbab jangan dilarang. Ini parah Pak di akhir zaman Pak. Lalu kepala-kepala sekolah yang baru ngejabat gitu ya, baru ngejabat, ya, baru pegang jabatan itu kan, goyang gitu kan, langsung instruksi langsung. Padahal itu nggak perlu disampaikan lagi. Oh, kita udah berjalan baik kok. Sekolah-sekolah umum berjalan baik. Itu bagian dari pendidikan moral kok. Dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Kenapa harus dilarang? Ya, satu sisi belum selesai persoalan, ditambah persoalan baru lagi. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ini jangan disuruh pakai jilbab, yang dipaksa-paksa siswi muslimah ini. Ya. Terus kalau mereka buka jilbab, jangan kita omelin. Saya angkat bangku, saya bilang. Siapa yang ngomong gitu bilang? Pejabat mana? Saya langsung saya debat itu. Ya, langsung saya WA, saya laporin. Saya tanya koordinator guru kepala sekolah. Apa jawabannya? Ya kayak gitu mah nggak usah dibahas, Ustaz. Kalau ada kepala sekolah itu pasti kepala sekolah baru tuh. Ya nggak usah dibahas kayak gitu. Udah tutup buku aja, orang kita bagus kok. Itu hal yang positif kok, memberikan pembelajaran kepada anak. Itu kewajiban yang utama. Bukan cuma kewajiban orang tua, kewajiban kita orang tua di sekolah juga mengajarkan mereka. Pak, yang kedua Pak, benteng kita banyakin baca Quran. Maka bapak-bapak hari ini yang belum bisa baca Quran, ayo belajar. Karena sebuah kerugian buat kita, amal yang paling ringan, tetapi pahalanya nanti akan menjadi besar di hadapan Allah dan akan terlihat di dalam barzah kita Pak. Itu amal tadarus Quran. Hitungannya satu huruf dikalikan 10, dikalikan 300, lipat gandakan menjadi 3.000 kali. Masya Allah, satu huruf. Ada satu cerita yang saya sampaikan di dalam pembelajaran di kelas kepada anak-anak murid saya. Coba bapak-bapak beli buku biografi B.J. Habibie ketika beliau kuliah di Jerman. Pak B.J. Habibie ini punya cerita yang unik. Saya baca buku itu. Ya, saya baca buku itu di halaman sekian, dia cerita. Waktu di Jerman itu hampir 2 tahun, Pak Habibie ini nggak pernah nomor 1, selalu nomor 2, nggak pernah ngalahin satu orang Jerman yang beragama Yahudi. Orang Jerman beragama Yahudi, Pak. Pak Habibie bingung, ini orang cerdas, ini orang hebat banget, pinter banget. Pak Habibie nggak bisa ngelangkahin dia. 2 tahun nggak bisa. Tapi Pak Habibie kan orang cerdas. Pengen tahu dong rahasia orang Yahudi ini, Jerman Yahudi ini, apa sih rahasianya? Kok bisa pinter gitu loh? Kok bisa cerdas gitu? Singkat cerita, karena itu cowok juga ya, temannya laki-laki juga orang Jerman. Pak Habibie izin nih, tinggal di kosan dia. Izin tinggal di kosannya si Yahudi ini, Pak. Nanya, apa sih rahasia kamu? Gua dikasih tahu. Malam pertama Pak Habibie melihat dia biasa-biasa aja, belajarnya biasa-biasa banget. Tapi setiap jam 3 malam, nah, dalam biografi Pak Habibie, sampai jam 5 menjelang subuh itu, ini orang selalu membuka buku Pak. Dia baca itu buku, kurang lebih paling lama, paling cepat itu 1 jam katanya. Dibaca itu buku. Ya, diumpetin ke Pak Habibie. Pak Habibie tahu, diumpetin, langsung diumpetin. Langsung dia cabut. Nggak boleh tahu Pak Habibie. Malam kedua juga begitu. Ketiga, langsung Pak Habibie bentrokin, Pak. Tok. Mau nggak mau dia udah papasan gitu kan. Udah dipegang bukunya yang dia baca itu. Dia bilang apa? Ya, inilah sumber kecerdasan saya, kata si Yahudi ini. Apa sumber kecerdasan kamu? Boleh bagi saya. Kamu juga udah tahu kok. Kok udah tahu gimana? Ya, pas dibuka Pak, dikasih ke Pak Habibie, ternyata yang dia baca Pak, Al-Quran. Itu Yahudi percaya 100% nggak ragu, dia baca Al-Quran setiap jam 3 malam sampai subuh. Dia baca Quran tuh Habibie. Itu Yahudi Pak. Dan kata orang Yahudi,
Ya, inilah sumber kecerdasan para profesor-profesor Yahudi di atas dunia. Mereka percaya dengan mukjizat Al-Quran, tetapi tidak mengimani Al-Quran. Lalu apa kata si Yahudi ini? Kalau orang Islam tahu Quran ini sumber kecerdasan secara lahir dan batin, maka tidak ada orang yang paling hebat di atas dunia kecuali orang Islam. Pak Habibie, Pak, tahu begitu. Pak Habibie juga rajin baca Quran, tapi baca Qurannya enggak maksimal kayak si Yahudi. Jam 3, Pak. Tapi Pak Habibie jadi nomor 1. Kenapa? Si Yahudi tidak mengimani Quran. Pak Habibie imanin Quran. Kedua, si Yahudi hanya membaca, tidak diawali dengan sholat tahajud. Putus sama Pak Habibie. Maka semenjak itu kata Pak Habibie dalam bukunya, bacalah Quran sepertiga akhir, setelah kalian sholat tahajud, baca Quran sampai menjelang subuh, maka Quran itu menjadi sumber kecerdasan, sumber kepintaran yang sangat tanpa batas, yang tidak akan terbatas. Dan ini menjadi sumber kecerdasan orang-orang Yahudi. Pak Habibie bocorin itu, Pak. Yahudi, Pak, rajin baca Quran, fasih, Pak. Tapi lihat anak-anak kita pada bodoh, Pak. Pada bodoh, pada malas, ancur-ancuran moralnya, ancur-ancuran akhlaknya. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Kenapa mereka jauh dari Al-Quran? Orang tuanya juga jauh dari Quran. Kan anak kan ikut orang tua. Kita biasa pegang handphone, anak pegang handphone cuma. Ayo, buktiin. Orang tua ngomong kasar, Pak sekarang, Pak, ya Allah, ngeri saya, Pak. Kalau saya ke lapangan bola di Kalibaru atau saya ada di Taman Baru tuh yang bekas kebakaran kemarin tuh, Pak. Anak-anak kecil, Masya Allah. Anak-anak umur di bawah 10 tahun, Pak. Ngomongnya astagfirullahaladzim, Masya Allah. Lalu saya ambil sampel, Pak. Saya ambil sampel anak-anak yang ngomongnya kotor itu, Pak. Entat, anjing, babi, ya Allah. Ngerti nggak itu apa entat itu orang itu? Saya ambil sampel Pak 5 orang, Pak. 5 orang di lapangan bola, 5 orang yang di taman, 5 orang lagi. Pokoknya tempat-tempat kerumunan anak, saya ambil sampel. Saya tanya 5 orang, 15 sampel saya 15 orang. Jawabannya 1, Pak. Jawabannya 1, 15 ngomongnya. Kenapa kamu kok ngomong begitu nggak malu? Kamu ngomong begitu kok nggak dilarang apa? Nggak rasa malu, nggak rasa takut? Kok kamu nggak tahu itu omongan-omongan kasar, omongan kotor? Jawabannya 1, 15 orang jawabannya 1. Apa katanya? Saya sering dengar emak bapak saya ngomong gitu hari-harinya di rumah. Ngeri nggak, Pak? Saya sering dengar emak bapak saya ngomong gitu hari-harinya di rumah depan anak-anaknya, atau dia ngobrol dengan istri atau dengan suaminya atau dengan temannya, depan anak ngomong begitu. Ini akhir zaman, ya, benteng yang kedua kalau kita ingin Allah berikan kita penjagaan benteng dari penguasa yang kejam, yang berkarakter singa, menteri-menteri yang berkarakter serigala, ya, para ulama dan penegak hukum yang berkarakter anjing. Rajin baca Quran, Pak. Bukan cuma baca doang, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita butuh siapa di situ? Butuh guru. Kayak begini nih, ini termasuk kita namanya, ya, bukan cuma membaca Quran, tapi kita mengkaji, mengimani, mengamalkan isi dari Al-Quran dan hadis. Kalau Bapak baca doang di rumah, tapi di majelis ilmu ini memahami isi kandungannya agar kita mampu mengamalkan dalam kehidupan. Jadi Quran bukan cuma kita baca, harus kita pahami, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi intinya banyakin baca Qurannya. Lalu yang ketiga yang akan mampu membentengi kita dari keadaan akhir zaman yang seperti ini, Pak. Kata Nabi SAW,
ya, wa dzikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah adalah benteng. Ya. Makanya Bapak jamaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana sejarah kemerdekaan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke, Pak. Penjajah-penjajah ini diusir tunggang langgang, Pak. Ternyata ya, para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita Sabang sampai Merauke itu mayoritas ulama dan santri, rata-rata mereka bertariqah syar'iyah. Ada tariqah qadariyah, ada tariqah Naqsabandiyah, ada tariqah Rifa'iyah, ada tariqah Sazaliyah, ada tariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah, ada tariqah Satariyah. Ternyata Pak, dengan bertariqah itu ya, diajarkan bagaimana kita mengistiqomahkan dalam mendawamkan zikir-zikir yang muktabar sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi, termasuk zikir ratibul haddad. Ini termasuk yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Jadi kalau Bapak sudah biasa ratibul haddad, ya jangan lepas setiap malam. Menjelang tidur atau menjelang subuh baca. Atau yang biasa Bapak lakukan zikir tilawah Quran. Menjelang tidur baca Yasin, Waqi'at, Tabarok, Ar-Rahman misal. Atau biasa Bapak mau tidur baca Waqi'ah. Ya, subuh baca Tabarok. Itu zikir-zikir seperti itu. Ya, ini yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, dan sesungguhnya Allah pun memerintahkan kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati akan jadi kita diperintahkan berzikir. Zikir-zikir yang muktabar, zikir-zikir yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu ratibul haddad. Kalau bicara ratibul haddad, Pak, Al-Imam Al-Haddad ini seorang ulama, seorang waliullah yang termasuk wali kutub, yang tingkatannya wali kutub. Ya. Dan isi zikirnya insya Allah akan mampu memberikan ruh, kekuatan buat kita, benteng buat kita, yang dimana Allah akan berikan kemudahan jalan keluar dari segala persoalan-persoalan hidup kita. Kita percaya dengan asbab istiqamah, continue berzikir ini, Allah akan mudahkan kita, Allah bentengi kita dari segala musibah, segala ujian cobaan hidup yang kita hadapi. Insya minimal, kalau Bapak agak berat, minimal ratibul haddad ya, minimal habis sholat itu jangan lepas. Habis sholat jangan lepas istighfar 100, tasbih 100, ya, kemudian sholawat 100. Sehari semalam, berarti apa? Habis sholat 33, jangan putus. Sehari semalam 100. Maka sempatkan setelah kita habis sholat itu istighfar 33, tasbih 33, sholawat 33. Minimal itu. Kalau kita mau lebih meningkatkan dari mahkom hati kita, ambil zikir-zikir yang iktibar, ya, yang muktabar, yang langsung nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang keadaan umat Islam di akhir zaman dan solusi bentengnya, ya, cara mencegahnya, cara mengatasinya ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, ya, nanti kita tutup setelah salam saya. Kita akan tutup dengan diskusi atau tanya jawab. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.